Ya, hari ini kita pertemuan data analisis untuk belajar spreadsheet. Kita akan memperdalam lebih soal cara memasukkan data. Ya, saya akan share screen sekarang. Share. Oke, baik. Ya, kita masuk ke Google Sheet dulu ya. Ya, caranya klik, pilih Google Sheet. Ya, mudah ya. Nah, saya akan meneruskan dari file yang dulu ya. File yang dulu 7G data analisis 2. Ya, jadi minggu kemarin kamu sudah belajar tentang cell, range, cell reference, cell formatting, ya, penulisan tanggal. Nah, kita akan lanjut penulisan tanggal ini ya. Oke, ya. Nah, sebelum lanjut ya, saya akan sekali lagi menegaskan bagian cell formatting ya. Jadi cell formatting itu datanya sama, tampilannya beda. Sekali lagi ya, simpel ya. Datanya sama, tampilannya beda. Contohnya gimana? Nih, contoh ya. Misalnya saya tulis angka 12.000. Enter. Ya, 12.000. Ya. Nah, spreadsheet ya, Excel atau Google Sheet bisa menampilkan angkanya bentuknya agak berbeda. Misalnya jadi persen. Ya, klik. Maka angkanya menjadi 1,2 juta persen. Ya, 1,2 juta persen. Tapi sebetulnya angkanya tetap 12.000 ya, tetap 12.000. Tampilannya aja yang beda. Ya, bisa juga memakai format seperti ini berarti ya, 12,000. Jadi tiap 3 angka dipecah sama si spreadsheet. Lalu ditambah angka desimal belakangnya ya, titik 00 ya. Oke, tapi ini sebetulnya datanya tetap sama 12.000. Ya. Atau kita juga bisa bentuknya saintifik. 1,2 kali 10 pangkat 4. Ya, angkanya tetap sama, 12.000. Tampilannya beda. Ya. Sampai di sini paham soal formatting? Datanya sama, angkanya tampilannya beda. Ya, coba kalau sudah mengerti, tolong kasih jempol ke layar biar saya bisa lihat kamu teh ngedengerin atau enggak nih. Jempol, jempol. Halo, mana jempolnya? Nanya, Pak. Ya, kenapa? Ada Itu yang apa ya, Pak? apa? Eh, 10 pangkat. 10 pangkat. oh, Ya. biasanya kalau di kalkulator sering kayak gitu, Pak. Iya, itu artinya 10 pangkat. Ya. Disingkat menjadi E. Ya. Sebenarnya 10 pangkat ini. Ya. Minggu lalu kan saya sudah menampilkan ini ya, mass of Earth ya. Oke. Mass of Earth. Nah, ya. Jadi 5,972 kali 10 pangkat 24. Jadi ini juga bisa diganti istilahnya 5,972 E24 ya. Kita bisa tulis seperti ini. E24 ya. Oke. Hmm. Ya, jadi ini supaya apa ya? Kan kalau di komputer itu susah ya kalau masukkan 10 pangkat, maka dia pakai istilah E ya. Jadi hati-hati ya, di dalam Excel juga ya, ini juga jadi pengaruh. Kalau kamu masukkan 1E6, ini jadi 1 juta. Ya, ini jadi 1 juta. Oke. Atau 1E2, ini jadi 100. Ya, ini ada satu ini ya, apa? Input data ya di dalam Google Sheet, di dalam spreadsheet-nya di Excel. Nggak saya bahas sih soalnya apa? Agak jarang ya, tapi bisa aja kamu melakukan kesalahan kodenya berapa?
12E 63 deng gitu ya. Kenapa tampilannya begini gitu ya. Nah, ya, jadi hati-hati. Itu ada artinya di dalam Google Sheet. Kamu kamu boleh coba loh di komputer kamu sekarang. Ya, kamu boleh coba di komputer kamu. Di Microsoft Excel atau di Google Sheet kamu ketik angka ya, jadi istilahnya angka sambung terus angka lagi gitu ya. Nanti nanti keluarnya seperti itu. Ya, angka angka ya. Nanti keluarnya jadi scientific. Oke, boleh dicoba. Oke, lanjut ya. Nah, jadi saya sekali lagi 12.000 ya, tapi tampilannya bisa beda-beda. Ini cell formatting. Nah, kita juga bisa tambahkan currency. Nah, $12.000 ya. Perhatikan, kita tidak mengetik angka logo dolarnya nggak kita ketik, tapi si aplikasinya, si spreadsheet-nya yang menampilkan ya. Datanya tetap sama, 12.000. Atau kita jadikan rupiah, plok, 12.000 rupiah. Ya, kita tidak mengetikkan Rp. Ya, kalau kita mengetikkan Rp 12.000, ini artinya udah beda, nggak sama, ya, nggak sama. Sekali lagi perhatikan, kamu bisa lihat di sini, ya, 12.000, ya, sama yang di belah sini. Ini hanya ada angka 12.000, tidak ada Rp. Ya, ini ada Rp. Ya, ya, yang satu bisa diolah, misalnya ya dikali 10 misalnya ya, jadi 120.000. Yang satu lagi nggak bisa diolah, ya error. Ya, hati-hati. Sekali lagi sama kayak tanggal error ya. Oke, nah sampai sini paham? Formatting, jempol dong. Jempol, 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 jempol. Halo, kasih jempol. Supaya saya bisa lihat. Oke ya, lanjut ya. Nah, kita udah jadikan number persen scientific. Kalau kita jadikan tanggal bisa nggak? Nah, kita lihat ya. 12.000 jadi tanggal, keluar 11/7/1932 atau kita ganti menjadi ini. 7 November 1932. Ya, berarti ini mundur 90 tahun yang lalu kurang lebih ya. Kenapa bisa begitu? Nah, sekarang gini. Excel atau Google Sheet ya menyimpan tanggal itu ya menyimpan tanggal itu dalam bentuk angka ya. Oke, sekarang kita masuk ke penulisan tanggal kembali ya. Kita masuk penulisan tanggal ya. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 3 November ya. Saya udah kasih tahu ya, kalau menuliskan tanggal usahakan pakai bulannya ditulis, jangan pakai angka ya. 3 November 2021. Enter. Ya. Excel menyimpan data tanggal ini dalam bentuk angka 44.503. Ya, ini sama dengan tanggal hari ini. Ya. Oke, sekali lagi. Ya. Spreadsheet, Google Sheet atau Excel menyimpan data itu ya dalam bentuk angka ya. Data tanggal dalam bentuk angka. 3 November 2021 disimpan oleh Excel sebagai 44.503. Nah, ini bahasa ini ya, ini nggak akan kita mengerti. Ya, kita tetap harus melihat tampilannya dalam bentuk seperti ini. Ya, saya nggak mungkin ngasih tahu ke kamu. Ya hari ini tanggal 44.503. Minggu depan kamu akan ujian tanggal 44.510 gitu ya. Ini pasti akan membuat kamu bingung. Ini artinya apa 44.503, 44.510 ya, tanggal. Ya, nggak bisa diterima sama kita. Ya.
Kecuali nanti kamu mau bikin kode-kode rahasia dengan teman kamu, nanti ketemunya kapan segala, nah itu silakan ya. Ini salah satu cara. Ini salah satu cara ya. Oke. Nah, sekarang kamu harus tahu dulu Excel atau Google Sheet menyimpan tanggal ini dalam bentuk angka. Nah, misalnya ya, kita mau mengolah ya. Natal itu 25 Desember 2021. Ya. Berapa hari lagi sih Natal? Ya. Nah, kita kan tinggal mengurangi ya. Ini tanggal Natal nanti dikurangi hari ini. Keluar jawaban 52. Tapi kalau kamu sekarang ganti ya tampilan si tanggalnya menjadi angka, nah kamu akan bisa melihat dengan jelas. Ya, sebetulnya Google Sheet atau Excel menyimpan tanggal itu dalam bentuk angka seperti ini. Jadi pada saat kita melakukan proses pengurangan, ya ini yang dikurangin, angka ini dikurangin ini. Kamu boleh iseng cari tanggal lahir kamu, angkanya berapa. Ya, itu bisa dicari dengan mengganti format tanggal. Ya, oke? Ya, jelas? Mau coba dulu? Kalau mau coba dulu boleh nih sekarang. Ya, saya balikin lagi ke sini ya. Coba tolong jawab. Tolong jawab. Kamu coba di komputer kamu. Berapa hari lagi? Eh, berapa hari lagi Natal? Natal. Berapa hari lagi tahun baru? Silahkan dicari. Berapa hari lagi tahun baru? Silahkan dicari. Udah ada yang bisa jawab? 59, 58, Pak. Loh, ada yang 58, ada yang 59. Nah, loh. Kan. Tahun baru itu tanggal berapa? 1 Januari 2022 ya. Oke. Sama dengan ini dikurang hari ini ya. 59. Ya, oke. Jangan jawab 31 Desember ya. Tahun baru itu 1 Januari ya. Oke. Ya, baik. Lanjut. Indonesia sudah merdeka berapa hari? Ayo dicoba pakai Excel atau Google Sheet. Indonesia sudah merdeka berapa hari? 16.000, Pak. Kira-kira 16.460. Kalau ditanya harus tepat jawabannya ya. Oke, berapa? 12 Agustus 1945. Nah, Indonesia udah merdeka berapa hari? Sama dengan? Coba, sebelum saya ketik. Berapa? 16.000? Dari awal banget, Pak. 27.000. 27.000. Enter. 27.837 hari. Ya. Oke. Lanjut ya. Soal penanggalan lagi. Imlek berapa hari lagi? Imlek tahun depan berapa hari lagi? Kita lihat coba.
Ini harus ada cari-cari data dulu nih. Imlek tahun depan tanggal berapa nih? Ayo, coba cari dulu. Imlek tahun depan. Sembilan 90 hari lagi. 90 hari lagi. 90 hari lagi. 90 hari lagi. Oke, semua pada jawab 90. Imlek teh tanggal berapa? 1 Februari, Pak. Awal Februari. 1 Februari ya. Oke ya. Jadi nih ya. Oke, 90 hari ya. Oke ya. Saya tidak bisa memeriksa kamu semua ya. Semoga paham semua ya. Benar-benar kamu mencoba loh ya. Ya, saya nggak tahu nih kamu coba atau enggak ya. Oke. Ya, baik. Kita lanjut ya. Ini untuk tanggal. Sekarang kita masuk ke waktu ya. Jam. Waktu ya. Kemarin kita belum bahas sama sekali ya waktu. Kalau nulis waktu gimana? Nulis waktu itu cukup pakai tanda titik 2. Pakai tanda titik 2 ya. Oke. Hari ini, sekarang saat ini, jam berapa? 8.21. Enter ya. Nah, ini udah bisa diterima. Kamu juga bisa memasukkan seperti ini, 8.21 pagi. Ya, AM ya, pagi ya. Oke, AM PM ya. Kamu nggak bisa menjawab seperti ini ya. Oke, error ya. Nggak boleh ya. Oke. Dia hanya terima AM dan PM. Oke? Ya. Nah, kalau memang pengen lebih akurat, kamu juga bisa mengetikkan seperti ini, 22 10 detik AM. Nah, ini juga bisa diterima. Ya, bisa diterima. Ya, kalau kamu lihat karcis parkir, ya, karcis parkir mobil, pasti dicatat sampai detiknya. Ya. Nah, ini yang dicatat di komputer. Ya, jam 8.22 10 detik atau detik ke-15 gitu. Ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke formatting. Sebetulnya yang disimpan oleh si komputer itu bentuknya seperti apa? Nah, ya. Kita lihat lagi. Kalau kita pindahkan lagi ke number, sebetulnya yang disimpan oleh si komputer itu adalah 0, ya. Ini angka-angkanya. Supaya jelas saya kopikan dah ke sini ya, biar tahu ini tanggalnya tanggal berapa sih. Nah, ya ini 821, 821, 822 tuh. Kamu bisa lihat sendiri. Ya, ini angkanya berbeda-beda. Ini 822 10 detik. Nah, angkanya beda lagi. Ya, jadi semua ada komanya. Ya, Hansel, kenapa? Salah pencet, Pak. Ya. Ya, nah 822 821. Nah, oke. Apakah ini bisa diproses? Bisa ya. Contoh, tadi kita mulai sekolah 6.45 ya. Pagi. Kita sudah berapa menit? Sudah berapa lama sekolah? Nah, ini kita tinggal sekali lagi tinggal mengurangi ya. Tinggal mengurangi ini ke sini. Ya. Nah, cuman mungkin tampilannya 13710 nggak enak ya. Kamu harus ganti ke formatnya duration. Ya, di Excel juga bisa ya, duration. Nah, jadi kita sudah bersekolah 1 jam 37 menit 10 detik. Ya, 1 jam 37 menit 10 detik. Oke? Ya. Nah, misalnya hari ini kita sekolah selesai jam berapa? Kita akan selesai jam 1.30 PM. Ya. Nah, ini kita ketik PM atau kamu mau ketiknya seperti ini. Ya, ini datanya dianggap sama oleh komputer. Boleh bisa dilihat kalau misalnya ini saya ganti dengan format angka. Ya, isinya sama. Ya, 1.30 PM.
Ya. Nah, berapa lama lagi sih sekolahnya akan berakhir? Nah, kita bisa mengurangi ya. Sekali lagi sama dengan ini dikurang jam sekarang. Enter. Ya, 507. Kita bisa pakai duration. Nah, ya. Sekolah akan selesai 5 jam 7 menit 50 detik lagi. Ya. Oke. Coba sekarang saya tanya. Berapa menit lagi istirahat? Coba. Anggap aja hari sekarang ini masih sama ya. Kita masih pakai yang kode ini ya. Kita masih pakai yang ini. Sekarang jam 8.22 lebih 10 detik. Berapa menit lagi kita istirahat? Coba, ada yang bisa jawab? Halo? Berapa menit lagi kita istirahat? 37. 37? Terus? 50 detik. 37 menit 50 detik. Oke. Kita akan makan malam jam 6.30 malam. Berapa menit lagi? Coba berapa lama lagi itu? Jam berapa makan malam Pak tadi? Makan malam. Nih, 6.30 PM. Oke. Ya, Michael. 8 jam 7 menit 50 detik. Oke, kita kurangin ya. Jam nanti dikurangin. Nah, ganti ya duration. 8 jam. Salah nggak, Michael? Apa 8? Di sini kok 10? Oh ya, 10. Loh. Kenapa salah? Kenapa bisa beda sama kamu? Saya hitungnya kurang tepat gitu. Ya. Oke ya. Sampai sini paham? Halo? Kasih jempol. Saya mau lihat. Oh, pada nyobain nggak sih ini? Ya, saya nggak lihat muka Selina, Benedetta, Jesselina. Ini ada nggak sih orangnya? Oh, Selina nggak kelihatan. Oke. Oke ya. Ada chat. Apa itu? Toilet. Oh ya. Oke. Ya. Sekarang. Ini angka, jam, ya waktu. Ini ada tanggal. Ya. Ini dua ini bisa digabung. Ya, kamu bisa menunjukkan sekarang ya 3 November 2021 jam 8.30 pagi. Ini bisa dijalankan. Enter. Ya. Komputer bisa merekam ya tanggal bersama jamnya. Nah, ini yang menarik. Kalau kamu lihat ya dalam bentuk angka, maka yang terjadi adalah angkanya jadi seperti ini. Nah, jadi ya komputer merekam waktu itu ya seperti ini. Ada tanggalnya, ada jamnya. Jamnya itu di belakang, koma sekian, koma sekian. Ya. Oke? Ya. Ya, jadi sekali lagi komputer bisa merekam tanggal dan jam. Ya. Paham di sini?
Halo? Ngerti? Halo? Jempol? Ngerti nggak sih? Ini saya memang harus banyak nanya nih. Ini ya, oke, ya. Oke ya. Nah, ya jadi sekali lagi ya. Excel atau spreadsheet Google Sheet merekam semua penanggalan dan waktu itu dengan memakai cara angka seperti ini ya. Angka di depan yang bulat itu untuk tanggal, angka di belakang untuk waktu ya. Oke. Jadi saya membiasakan ya supaya kamu ngerti ini data yang disimpan. Nah, sekarang gini ya. Dari data tanggal ini ya, data tanggal ya. Misalnya sekarang jam 8.31 lebih 27 detik pagi ya. Ini kita bisa mengambil data dari kotak ini ya. Ya, saya ajarkan fungsi-fungsinya sama dengan hour. Nah, ya. Sama dengan hour. Jadi kalau pakai sama dengan hour, ini kita bisa ambil angka jamnya aja. Lalu kita bisa mengambil menit. Hati-hati, bedakan dengan min ya. Harus lengkap tulisnya. Menit 31. Second. Ya. Itu. Oke? Ya. Kamu lihat 83127 bisa ditarik jadi angka masing-masing ya. Saya kopikan dulu fungsinya ya. Ini fungsinya seperti ini fungsinya seperti ini fungsinya seperti ini ya. Oke, buat catatan kamu ya. Jadi sekali lagi sama dengan hour, lalu arahkan ke sel B44 ya. B44. Sorry. B43. Ya, arahkan ke sel B43 seperti ini. Nanti yang ditarik oleh si fungsi ini jamnya, menitnya, detiknya. Ya. Ini buat apa sih ditarik? Nah, misalnya kalau kamu mau pakai untuk menghitung jumlah bayar, jumlah sewa, kayak saya masuk mobil mall ke parkir 1 jam 2.000 ya, ini berarti kan ini tinggal dikali 2.000. Kalau saya memang parkir 8 jam. Ya. Tapi misalnya saya parkirnya kayak ini nih. Misalnya saya sekarang masuk terus nanti keluarnya jam 10, 15, 10 pagi misalnya ya. Ini kan bisa dikurangin dulu ya. Jam keluar dikurangin jam masuk. Nah, ada duration kan. Berarti saya parkir 1 jam 43 menit. Nah, ini kita bisa masukkan fungsi lagi. Nah, seperti ini. Hour, minute, ya, second. Ya, jadi komputer bisa memproses. Kalau 1 jam ini kurang siang, anggap aja misalnya jam 11 ya. Oke, nah saya keluar jam 11.15. Jadi kita bisa mengolah ini dikali 2.000 ya. Nah, berarti saya harus bayar 4.000 ya. Terus ini karena lebih dari 0 menit, lebih dari 2 jam harus tambah lagi biaya. Nah, untuk fungsi-fungsi seperti itu nanti aja saya ajarin ya, nggak sekarang ya. Oke. Mungkin semester depan aja sedikit masuk ke sana. Ya, jadi ini angka-angka ini sekali lagi ini fungsi-fungsi ini bisa ditarik. Ya, bisa ditarik. Ya. Sama dengan hour, sama dengan minute, sama dengan second. Oke, saya ajarin fungsi baru ya di sini sama dengan hour, minute, second. Ya, ini supaya kamu mulai bisa mengolah nih. Ya, namanya komputer. Ada data bisa ditarik. Ya, tarik angkanya. Nih, tarik angka 8, tarik angka 31, 27. Ya. Pak, kalau misalnya digabung ya sekarang 3 November 2021 jam 8.34 54 detik pagi. Kalau saya pakai hour, minute gitu gimana? Ya nggak apa-apa. Yang ditarik hanya sekali lagi yang ditarik hanya jamnya saja, menitnya saja, ya, dan detiknya saja. Oke? Ya. Silakan dicoba dulu. Ya, silakan dicoba dulu.
Ya, jadi ada fungsi baru hour, minute, second. Ya. Ya, jadi ini kita menarik fungsi ini supaya nanti angka ini bisa diolah lagi. Bisa diolah lagi, ya. Sudah? Nyoba? Ya, coba dicoba dulu aja ya. Nah, pelajaran hari ini cukup sampai sini dulu saja ya. Saya nggak mau nambah terlalu banyak ya. Nanti bisa nggak keterima ya. Oke? Jelas? Paham pelajaran sampai sini? Kasih jempol di layar. Ya, saya bisa lihat. Pada merhatiin nggak? Ini Gabriwi? Ya. Oke. Ya, udah jangan jempol. Baik, kalau gitu rekaman saya stop nih. Hansel mau nanya apa? Hansel? Salah pencet Rashid. Ih, Itu Pak kamu harusnya. kebiasaan ya kamu mah. Tangannya teh nyasar sana sini. Ya baik, kalau gitu rekaman saya stop saja di sini.